Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita berkenaan dengan ayat 1 sampai 5 surah Al-Baqarah. Mari kita lanjutkan kajian-kajian kata-kata maupun kalimat-kalimat yang hampir mendekati selesai, yaitu yang kedua, yang terakhir. Kita akan kaji kalimat yang berbunyi alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang yang percaya, beriman kepada yang gaib. Pada ayat ini masih berkenaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling gaib disepakati oleh ulama adalah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian karena kita beriman, maka kita melaksanakan sholat, berinfak, oleh karena kita percaya kepada yang gaib. Kalau ditanya mengapa kita sholat, karena Allah sendiri mendeklarasikan siapa dia, kedudukannya apa, namanya siapa, dan apa yang diperintah kepada kita yang paling utama. Di dalam surah Toha ayat 14, sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakan sholat untuk mengingatku. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Innani anallah, sesungguhnya aku ni Allah, la ilaha illa ana, tiada Tuhan yang disembah selain ana, selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku, wa aqimis shalah li dzikri, maka dirikanlah salat untuk mengingatku. Nah, dalam berkenaan dengan ayat ini nanti akan dilanjutkan dalam topik-topik mengenai keikhlasan, mengenai sabar, mengenai tawakal, gitu. Cakupannya, ya. Jadi dari 5 ayat ini rasanya sudah lengkap. Dari 5 ayat ini sudah lengkap bahwa Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Sudah 2 kali kita selesaikan. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Kita sudah selesaikan 2 kali saja, ya, untuk membuktikan bahwa petunjuk itu akan terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang kita baca Quran, nanti ketemu, ya, nanti ketemu. Kemudian terkait dengan pengenalan pertama di dalam surah Al-Baqarah mengenai Allah itu menyangkut, ada yang membahasnya dari berbagai macam cara, ya. Ada yang dari sisi rububiyah, dari sisi uluhiyah,
dari sisi al-asma wa sifat. Ada yang sifat 20 ya. Itu cara saja, cara mendekati. Sedangkan ilmu tauhid itu berkembang sesudah Nabi tidak ada lagi ya. Berkembang abad pertama, kedua, terus kembali. Nggak usah diperdebatkan. Yang penting caranya itu merujuk pada Al-Quran ya. Jangan sampai di luar Al-Quran. Nah, yang pertama dikenalkan oleh Allah di dalam Quran untuk mengenal Dia yaitu ayat kursi. Kita perhatikan, kita baca ayat kursi pelan-pelan sehingga memahami sifat-sifat Allah yang paling agung. Karena ayat kursi ini mengandung banyak sifat-sifat Allah dan banyak fadilah-fadilah dari ayat kursi ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu al-hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal ard wala ya'uduhuma hibzuhuma wa huwal aliyyul azim. Dua terakhir menunjukkan sifat Allah yang tinggi dan maha agung ya. Wa huwal aliyyul azim. Mari kita cermati satu-satu. Jadi ada pembahasan oleh Norman Ali. Norman Ali itu pakar tafsir di Amerika. Dia melihat surah Al-Kursi ini kayaknya padanan ya, ada di tengahnya itu. Jadi dia bahas itu antara pangkal dengan akhir gitu. Dia melihat ada keharmonisan. Keharmonisan sifat-sifat Allah di dalam susunan dalam ayat kursi ini ya. Allahu la ilaha illa Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Kalau ilah berkenaan tauhid uluhiyah ya. Al-Hayyu Al-Qayyum, yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri dalam mengatur makhluknya. Al-Hayya Al-Qayyum nanti kita bahas di dalam Al-Asma Al-Husna ya. Saya baru bikin rekaman sekitar 14 tapi di rumah, karena itu banyak ayat-ayat yang dilihat di dalam satu sifat Allah Subhanahu wa taala itu ya. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dia tidak menimpa rasa kantuk dan tidur
Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dia miliki apa-apa yang di langit dan apa-apa di bumi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak seorang pun yang dapat memberi syafaat di sisi Allah, di sisinya, kecuali dengan izinnya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia mengetahui yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Ini kalau bagian ayat ini artinya apa kejadian-kejadian yang lampau dan apa kejadian yang akan datang. Wala yuhituna bi syai'in min ilmi. Dan tidaklah mereka menguasai terhadap sesuatu dengan ilmunya illa bima syaa, kecuali dengan izinnya. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Luas meliputi kursinya semesta bumi. Wala ya'uduhu hibzuhuma. Dan tidaklah dia merasa berat dalam menjaga langit dan bumi. Wa huwal aliyyul azim. Dan dia maha tinggi, maha agung. Jadi dua kata ini dipadukan, ya, didekatkan supaya kita bisa melihat. Jadi gini, ada yang maha tinggi sendiri, ya. Ada yang maha agung sendiri. Nah di sini dipadukan. Wa huwal aliyyul azim. Allah maha tinggi dan maha agung. Maka kita dalam sholat Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal azim. Nanti berkenaan dengan ayat-ayat itu yang sudah kita mulai, ya, dalam kaitan dengan sholat. Tapi sekarang kita sedang menyelesaikan bagaimana surah Al-Baqarah ayat 1 dan 5 itu kita pahami substansinya sehingga akan bisa kita rujuk, ya, misalnya berkenaan dengan petunjuk. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Jadi kita akan mengerti bahwa banyak sekali petunjuk-petunjuk yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang mendapat kemenangan. Akan terlihat, ya. Ada yang sifatnya pahala, ada yang sifatnya kemenangan. Nah, itu masuk ke situ semua, gitu. Jadi basisnya Al-Qur'an itu adalah 5 ayat ini. Dengan memahami substansinya kita terbayang. Jadi satu sama lain tuh terukur, terikat, merupakan satu kesatuan, ya. Saya kira subuh ini cukup membahas dalam arti Allah, dalam arti yang memberi tugas kepada kita apa-apa yang dilakukan, dan kita mengerti di dalam bagian ayat ini merupakan bagian-bagian yang terkait dengan keikhlasan, terkait dengan tauhid, terkait dengan sabar dan sebagainya. Ya, saya kira cukup sampai di sini dulu. Insyaallah kita dalam waktu 2-3 kali lagi selesailah 15 rekaman yang mengantar kita bagaimana memahami substansi Al-Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.